Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rahmat Aditya Natawikrama dari kelas HES 3E dengan NIM terakhir 169. Kaidah yang pertama yaitu al-ijtihadu la yunqadu bi ijtihad, yaitu ijtihad yang satu tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad yang lainnya. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Contohnya itu ketika ada orang sholat menganggap kiblat yang pertama itu adalah kiblatnya, lalu saat sholat berikutnya dia berubah ke kiblat yang kedua dan kiblat yang pertama itu tidak batal. Selanjutnya kaidah yang ketujuh, iza ijtama al halal wal haram guliba al haram. Ketika yang halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan oleh yang haram. Contohnya ketika kita memasak di tempat masak yang sudah bekas memasak babi, maka makanan tersebut menjadi haram. Kaidah pengecualiannya yaitu ketika kita menembak dan terkena burung, maka burung yang jatuh tersebut halal untuk dimakan. Selanjutnya kaidah yang ke-8 yaitu al-isaru bil kurbi makruh wa fi ghairi mahbub. Artinya apabila kita beribadah untuk mendulukan orang lain, maka itu hukumnya makruh, tetapi untuk hal lainnya disenangi. Contohnya itu yaitu ketika kita sedang sholat berjamaah dan kita memberikan syaf di depan untuk orang lain, itu hukumnya makruh. Selanjutnya kaidah yang ke-9 yaitu at-tabi'u tabi, yang artinya pengikut harus selalu mengikuti. Dalilnya itu tidaklah seorang imam dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Contohnya itu ketika kita sedang sholat, apapun yang dilakukan oleh imam kita harus mengikuti, kecuali saat imam itu kentut kita harus menggantikannya. Selanjutnya kaidah yang ke-10, tasyaruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Segala perbuatan pemimpin itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan bersama. Dalilnya Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Contohnya itu pemimpin boleh menggusur pemukiman rakyat asal digunakan untuk kemaslahatan bersama dan juga memberi ganti rugi yang setimpal. Selanjutnya kaidah yang ke-11, yakni al-hudud tashkutu bi al-syubhat, yang artinya hukuman itu bisa gugur karena adanya syubhat. Contohnya menikah tanpa adanya wali. Selanjutnya kaidah yang ke-12, al-huru la yadkhulu tahtal yadi, yaitu orang-orang yang terbebas itu terhindar dari kekuasaan. Dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 26. Contohnya itu ketika ada seseorang laki-laki menzinahi budak, maka laki-laki tersebut harus membayarkan mas kawin karena budak tersebut memiliki majlis. Selanjutnya kaidah yang ke-13, al-harimu lahu hukma ma huwa harimu lahu, yang mengelilingi segala hukumnya maka sama seperti yang dikelilingi. Contohnya itu bangunan masjid itu tidak hanya indah dari luar saja tetapi dari keseluruhannya. Selanjutnya kaidah yang ke-14, apabila ada dua perkara yang satu jenis maka harus mengikuti salah satunya. Contohnya ketika orang berhadas kecil dan juga sedang junub, maka cara mensucikannya yakni dengan mandi junub saja. Selanjutnya kaidah yang ke-16, yakni al-khoroju bid doman, yang artinya hasil usaha itu bersamaan dengan biaya, yaitu artinya jadi kita dalam sebuah usaha jika mendapatkan keuntungan harus siap juga dengan kerugian. Contohnya saat kita membeli sebuah saham, kita harus siap saat saham itu sedang tinggi maka kita akan mendapatkan keuntungan, tetapi saat saham itu sedang jatuh kita akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya kaidah yang terakhir yakni kaidah yang ke-17 yaitu al-khuruj minal khilaf mustahab, yang artinya keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi.
Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Contohnya itu perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Ketika berwudu, mazhab Maliki itu membasuh keseluruhan kepala sampai seluruhnya, sedangkan mazhab Syafi'i hanya membasuh rambut saja. Selanjutnya kaidah yang ke-15. Ikmal al-kalam alamin ihmalihi. Mengamalkan maksud dari sesuatu kalimat sesungguhnya lebih baik daripada menyanyiakannya. Contohnya yaitu ketika seseorang mewasiatkan ingin memberikan anak-anaknya harta warisan, namun ternyata beliau sudah tidak memiliki anak, maka harta tersebut harus dibagikan kepada cucu-cucunya.